Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hania Yohana Nenggolan. Saya adalah mahasiswi jurusan Bimbingan dan Konseling di Universitas Negeri Medan. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat-Nya lah sehingga saya dapat membuat video ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada Bapak Khairul Usman selaku dosen pengampu mata kuliah Perkembangan Peserta Didik yang telah memberikan penugasan video ini kepada saya sehingga saya dapat lebih mengembangkan ilmu saya dalam hal perkembangan peserta didik. Nah, di sini saya akan membahas pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Nah, sebenarnya apa sih pertumbuhan dan perkembangan peserta didik itu? Pertama, saya akan menjelaskan pengertian perkembangan peserta didik. Yang pertama itu adalah perkembangan. Perkembangan di sini maksudnya adalah perkembangan yang bersifat kualitatif dan tidak dapat berubah bentuk ke bentuk semula. Yang kedua itu ada peserta. Peserta maksudnya di sini adalah manusia atau sasaran. Maksudnya manusia di sini adalah orang-orang yang mendaftarkan dirinya ke dalam sebuah instansi atau organisasi. Yang ketiga adalah didik. Didik maksudnya di sini adalah proses pemberian ilmu oleh orang dewasa kepada suatu individu dengan maksud untuk mendewasakan individu tersebut. Nah, jadi pengertian perkembangan peserta didik itu adalah perubahan yang terjadi pada manusia yang berada pada lingkup kegiatan ilmu pendidikan. Yang selanjutnya ada definisi perkembangan menurut para ahli. Yang pertama menurut Robert Having-Gross. Perkembangan pada anak dipengaruhi oleh faktor penting yaitu lingkungan, di mana anak tumbuh dan meliputi keadaan dalam lingkungan tersebut. Nah, menurut Robert di sini, perkembangan anak itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan-lingkungan sekitarnya. Misalnya lingkungan oleh keluarga, atau lingkungan dari masyarakat, atau lingkungan dari faktor-faktor yang di luar dalam dirinya itu dapat mempengaruhi secara besar pada anak tersebut. Yang kedua, menurut Arnold Gesell, perkembangan merupakan proses pendewasaan atau kematangan secara fisiologi. Jadi menurut Arnold ini, perkembangan itu ditandai oleh perubahan-perubahan fisik pada seseorang, misalnya perubahan tinggi badan, perubahan bentuk badan, perubahan seksual. Nah, selanjutnya ada hubungan pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, perkembangan tidak terpisahkan dari pertumbuhan. Yang kedua, perkembangan terjadi setelah atau bersamaan dengan proses pertumbuhan. Nah, yang ketiga, perkembangan dapat terjadi secara baik kalau misalnya pertumbuhannya terjadi secara baik. Nah, ini ada hubungannya tadi yang pertama, yang perkembangan tidak terpisahkan dari pertumbuhan. Nah, perkembangan dan pertumbuhan anak harus diperhatikan selalu oleh orang tua supaya anak dapat berkembang secara baik. Nah, selanjutnya ada nih faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Yang pertama, teori nativisme. Nah, menurut teori ini, perkembangan manusia merupakan pembawaan sejak lahir. Jadi, perkembangan-perkembangan atau karakteristik manusia tersebut diturunkan melalui genetik orang tuanya, seperti itu. Yang kedua, ada teori empirisme. Menurut teori ini, perkembangan anak dipengaruhi oleh lingkungannya dan pendidikannya dari kecil. Nah, disinilah berpengaruh seperti faktor orang tua, faktor keluarga, faktor guru, atau faktor pendidikannya, faktor teman sebaya, dan lain-lainnya kepada kepribadian seorang anak. Yang ketiga itu ada teori konvergensi. Maksudnya teori konvergensi ini adalah teori perpaduan antara yang si nativisme tadi dan si empirisme. Jadi teori konvergensi ini menyatakan bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh pembawaan sejak lahirnya dan dipengaruhi oleh lingkungan dan pengalaman pendidikan masa kecilnya. Seperti itu. Oke, sekarang mulai masuk ke perkembangan fisik. Apa sih perkembangan fisik itu? Jadi menurut Seifert dan Hoffnung, perkembangan fisik meliputi perubahan-perubahan dalam tubuh dan perubahan-perubahan dalam cara-cara individu dalam menggunakan tubuhnya, serta perubahan dalam kemampuan fisik.
Contoh definisi ini misalnya tangan anak bayi yang masih kecil berubah menjadi lebih besar lagi, lebih panjang lagi, dan fungsinya yang biasanya menggenggam jadi bisa. Yang selanjutnya contoh perkembangan anak. Nah, biasanya pada anak bayi yang baru lahir, anak belum bisa melihat secara jelas. Anak hanya bisa melihat garis lengkung atau garis-garis bayang-bayangan seperti itu, dan cahaya-cahaya yang terang. Yang kedua, biasanya pada anak bayi pendengarannya lebih duluan berkembang daripada penglihatannya. Makanya itu juga pendengaran pada bayi lebih tajam dari pendengaran orang dewasa. Perkembangan selanjutnya yaitu penciuman bayi yang berkembang secara sangat pesat, dan bayi biasanya belum merasakan sakit. Biasanya kulitnya itu masih beradaptasi terhadap lingkungannya dan beradaptasi terhadap rasa sakit. Seperti itu. Sekarang masuk ke pengertian kognitif. Jadi pengertian kognitif itu berasal dari kata cognition yang berarti mengetahui. Jadi artinya kognisi itu adalah kegiatan atau proses memperoleh pengetahuan, termasuk kesadaran dan perasaan dan usaha menggali suatu pengetahuan melalui pengalamannya sendiri dan hasil pemerolehan pengetahuan. Jadi hakikat perkembangan kognitif itu, tadi kan pengertian kognitif artinya mengetahui atau menggali sesuatu pengetahuan. Nah, dalam proses penggali pengetahuan tersebut diperlukan fungsi otak untuk menggali ilmu lagi, informasi lagi, dan menyimpan informasi tentang pengetahuan atau ilmu yang dicari. Nah, karena fungsi otak sudah terlaksana, maka terjadilah proses pembelajaran. Nah, karena terjadi proses pembelajaran tadi, jadi pikiran kita dapat berkembang dengan baik, kedewasaan otak kita juga terlatih, sistem saraf dan adaptasi terhadap lingkungan kita juga menjadi lebih terlatih lagi karena fungsi otak dilatih terus-menerus. Berikutnya, teori-teori perkembangan kognitif. Yang pertama, teori oleh Williams. Perkembangan kognitif itu adalah bagaimana cara individu bertingkah laku, cara individu bertindak, yaitu cepat lambatnya individu dalam memecahkan suatu masalah yang dihadapinya. Nah, yang kedua menurut Piaget, yaitu anak-anak merupakan pembangun kecerdasan yang aktif lewat asimilasi, yaitu menerima pengalaman yang baru, dan akomodasi, yaitu mengubah skema yang ada disesuaikan dengan informasi yang baru. Jadi, menghasilkan keseimbangan. Yang selanjutnya, pola perkembangan kognitif. Menurut Piaget, ada 3 tahap perkembangan kognitif pada manusia. Yang pertama itu tahap berpikir sensorik motorik. Maksudnya di sini sensorik motorik yaitu menerima respon atau informasi dari lingkungannya, dan si anak dapat merespon kegiatannya melalui tindakan fisiknya atau motoriknya seperti itu. Yang kedua ada berpikir praoperasional. Maksudnya di sini praoperasional adalah mempersiapkan untuk pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Pra-operasional ini juga terbagi atas 2, yaitu prakonsepsual pada 2-4 tahun. Maksudnya di sini anak-anak lebih mengutamakan apa yang dilihatnya dan apa yang didengarnya. Yang keduanya itu anak berpikir intuitif. Maksudnya di sini intuitif, dia lebih mengutamakan perasaannya atau masih mengutamakan egonya sendiri seperti itu. Yang ketiga tahap berpikir operasional konkret. Jadi di sini anak mulai berpikir dengan pikirannya sendiri, dengan menganalisa dengan pikirannya sendiri sesuai dengan norma-norma atau fakta-fakta yang ada di lingkungannya. Masuk ke faktor-faktor perkembangan kognitif. Yang pertama itu faktor hereditas atau faktor keturunan. Jadi kognitif itu juga dapat diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Yang kedua ada faktor lingkungan.
Jadi lingkungan itu juga berperan penting dalam perkembangan kognitif anak. Lingkungan yang baik dan lingkungan yang mendukung perkembangan kognitif anak biasanya dapat memicu kognitif yang baik pada anak dan sebaliknya. Yang ketiga ada faktor kematangan. Maksudnya di sini faktor kematangan adalah faktor kesiapan anak untuk menerima pelajaran atau ilmu. Nah, faktor ini biasanya berhubungan pada kenormalan pertumbuhan. Biasanya perkembangan akan terjadi secara baik kalau pertumbuhannya juga terjadi secara normal. Yang keempat ada faktor pembentukan. Maksudnya faktor pembentukan di sini adalah faktor orang tua atau misalnya guru, bagaimana cara mereka untuk mengajari anak, membentuk perkembangan anak yang baik. Yang kelima ada faktor minat dan bakat. Faktor minat dan bakat ini sebaiknya disesuaikan kepada minat bakat anak masing-masing supaya dapat dikembangkan lebih meningkat lagi dan lebih baik lagi sesuai dengan minatnya masing-masing. Yang keenam itu ada faktor kebebasan. Dalam faktor kebebasan ini biasanya kebebasan orang tua yang diberikan kepada anak dalam mengeksplor atau mencari tahu ilmu-ilmu yang baru dalam dunia anak. Selanjutnya, media perkembangan kognitif. Yang kedua ini media audio. Maksudnya media audio yang bisa didengarkan oleh indera pendengaran. Dan yang ketiga adalah media audio visual, penggabungan dari visual dan audio tadi. Jadi bisa dilihat dari penglihatan mata dan bisa juga didengar oleh indera pendengar. Biasanya ini terdapat pada media video seperti itu. Kita masuk ke perkembangan emosi. Jadi emosi itu adalah sesuatu yang mendorong terhadap sesuatu. Misalnya kan kalau kita gembira, kita akan jadi tertawa. Atau dengan definisi lain, emosi sebagai suatu tindakan gejolak penyesuaian yang berasal dari dalam diri yang melibatkan hampir dari keseluruhan individu. Jadi contoh penyesuaian emosi itu misalnya kalau kita mengalami sakit atau cedera, jadi tubuh kita merespon dan mengeluarkan emosi misalnya seperti menangis atau sedih ataupun juga menjadi terluka. Nah, sekarang masuk ke mekanisme perubahan emosi. Yang pertama ada elixitors, artinya itu adalah dampak atau pengaruh yang masih berasal dari luar diri individu yang nantinya dapat mempengaruhi emosi dalam suatu individu. Nah, yang kedua di sini ada reseptor. Maksudnya reseptor di sini adalah elixitors tadi atau yang mempengaruhi emosi suatu individu dapat diterima atau direspon melalui indera manusia. Reseptor atau penerima sinyal ini alat-alatnya yaitu indera kita sendiri, misalnya indera mata. Dan yang ketiga ada expression. Maksudnya di sini expression adalah ungkapan perasaan setelah elixitors tersebut diterima. Ungkapan perasaan ini misalnya kita menerima elixitors misalnya bahagia, jadi kita mengeluarkan emosi tertawa atau tersenyum. Misalnya seorang teman kita melakukan kesalahan kepada kita, jadi kita akan mengeluarkan emosi misalnya seperti marah. Nah, yang keempat itu ada experience. Experience yang dimaksudkan di sini adalah penyimpanan emosi-emosi yang telah dialami. Maka emosi itu akan disimpan di otak kita dan suatu saat kalau misalnya teman kita berbuat salah lagi misalnya, jadi otak merespon, oh saya akan mengeluarkan emosi seperti ini lagi, seperti itu. Nah, yang terakhir ada state. Jadi maksudnya state adalah dapat disebut sebagai kepribadian atau tingkah laku emosi pada diri kita yang terjadi terus-menerus
yang sudah menetap pada diri kita. Nah, kita masuk ke perkembangan emosi pada anak usia sekolah. Usia yang pertama itu bayi sampai usia 18 bulan. Umumnya pada bayi hanya mengeluarkan 2 emosi, yaitu menangis dan tersenyum. Namun yang paling banyaknya itu bisa dibilang menangis. Karena pada saat bayi itu belum bisa mengekspresikan atau mengatakan apa yang kurang pada dirinya. Misalnya dia mau makan, dia akan menangis. Atau misalnya dia juga kepanasan, dia juga akan menangis. Nah, yang kedua juga ada bayi suka tertawa. Biasanya tertawa pada bayi ini disebabkan oleh pengaruh dari orang lain, misalnya orang tuanya yang membuat muka orang tuanya itu menjadi lucu, jadi bayi menjadi tertawa. Nah, selanjutnya ada perkembangan emosi pada usia 18 bulan sampai 3 tahun. Pada usia ini, anak benar-benar menggunakan seluruh perasaannya, misalnya dia menginjak-injakkan kakinya atau dia berjalan ke sana kemari dengan senang, seperti itu. Yang ketiga, usia 3 tahun sampai 5 tahun. Pada usia ini, anak biasanya sudah bisa mengerti dan mengendalikan emosinya. Misalnya jika ada sebuah lelucon, maka anak akan mengekspresikan emosinya dengan terbahak-bahak atau dengan ekspresi yang penuh. Begitu juga kalau dia marah. Dia akan menangis sampai dia bisa juga akan berteriak. Selanjutnya, pada anak usia 5 tahun sampai 12 tahun. Pada usia ini, anak sudah sepenuhnya bisa mengendalikan emosinya. Pada usia ini juga anak sudah mengerti norma-norma yang ada di sekitarnya. Misalnya, kalau anak itu membuat suatu kesalahan, maka tubuhnya akan merespon emosi perasaan bersalah. Misalnya meratapi kesedihannya atau misalnya menangis karena melakukan kesalahan. Nah, yang terakhir di sini ada fungsi emosi. Fungsi emosi yang pertama yaitu bentuk komunikasi. Biasanya bentuk komunikasi ini sering terjadi pada bayi. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa bayi kan belum bisa ngomong. Jadi untuk mengekspresikan keadaannya, dia melakukan bentuk komunikasi seperti menangis. Atau juga pada orang dewasa yang lagi marah, maka individu yang dimarahinya itu atau yang mendapatkan emosinya itu dapat menyimpulkan keadaan. Jadi dia bisa mengetahui suasana pada saat dialog itu temannya sedang marah. Jadi dia bertindak melakukan sesuatu, misalnya menghibur atau menenangkan temannya tersebut supaya tidak marah lagi. Nah, yang terakhir itu ada penyesuaian terhadap lingkungan. Jadi misalnya contohnya kita sedang mengalami perasaan duka seperti itu kan. Ya nggak mungkin kita tertawa, otomatis kita akan menangis atau merasakan perasaan yang sedih seperti itu. Jadi perasaan emosi itu adalah penyesuaian terhadap lingkungan yang sedang kita alami saat ini. Baiklah semuanya, kira-kira sampai di sini penjelasan saya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan saudara-saudari mengenai pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Saya Hania Yohana Nenggolan pamit undur diri. Dadah.